Um, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisan yafqahu qawli, amma ba'd. Pada Senang saya bisa berjumpa lagi dengan Anda dalam siraman rohani Assalam edisi penghujung bulan Rajab 1445 Hijriah, edisi spesial Isra Mi'raj 27 Rajab 1445 Hijriah. Nah, kita akan bahas makna dari Isra Mi'raj dan peristiwa Isra dan Mi'raj itu menghasilkan apa. Ya, sering kita tahu dan kita paham dan kita ngerti ya, bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat yang pertama, di alinea yang pertama. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Telah diperjalankan pada malam hari Nabi Muhammad SAW itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi ada dua peristiwa ini. Peristiwa Isra, perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan Mi'raj, diangkatnya Nabi Muhammad SAW ke langit, ke Sidratul Muntaha oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah kendaraan yang bernama Buraq. Ya. Nah, karena peristiwa itu Nabi Muhammad SAW itu kemudian menerima satu perintah dari Allah, yaitu perintah sholat, yang awalnya 50 kali dalam sehari, 50 waktu dalam sehari. Jadi dikit-dikit sholat gitu loh. Tapi Nabi SAW kemudian nego sama Allah, ya kan, karena dirasa kalau 50 kali sehari itu keberatan orang. Keberatan umatnya, nanti kasihan, nanti ini orang jadi males gitu kan. Atau orang nggak kuat gitu loh. Akhirnya nego sampai akhirnya turun dari 50 hingga nolnya yang hilang. Jadi hanya 5 waktu, 5 kali dalam satu hari. Tapi dalam 5 waktu atau 5 kali sehari pun ini aja sebagian dari kita masih pada males-malesan. Masih pada bolong-bolong. Masih pada salatnya nggak karuan gitu loh. Ya kan? Kenapa saya bilang nggak karuan gitu loh? Karena kita masih bersandar pada doktrin, pada dogma ya. Tidak harus sholat itu di awal waktu. Yang penting selama kita masih ada di waktu sholat, kita mau sholat pun gak apa-apa gitu loh. Akhirnya apa? Itu menjadi sebuah excuse, menjadi sebuah pembenaran bahwa ya gak apa-apa sholatnya di entar-entaran aja gitu loh. Yang penting kan masih dalam waktu sholat. Nah, ini yang menurut saya berbahaya buat kita semua. Karena sebaik-baiknya sholat, afdois sholat, sebaik-baiknya sholat itu memang dilaksanakan di awal waktu. Ketika sudah terdengar kumandang suara adzan dari muazzin yang ada di masjid atau musalla, kita segera bergegas untuk mengambil air wudhu. Kalau lebih bagusnya lagi, kita berangkat sama-sama ke masjid untuk salat berjamaah. Saya selalu bilang,
Tidak harus hanya kaum laki-laki saja. Kaum perempuan boleh nggak pergi salat ke masjid? Boleh. Kalau perlu satu orang satu rumah tuh bawa ke masjid semua. Ya, satu keluarga tuh bawa ke masjid semua. Kalau di rumahnya keluarga besar, satu keluarga besar itu bawa aja semua ke masjid. Ya kan? Ikut salat berjamaah. Gitu. Itu yang paling penting. Kalau misalkan nih di kantor, di kantor misalkan, di tempat kerja, ketika terdengar azan waktu salat, diberhentikan dulu. Satu kantor tuh yang muslim bawa pergi salat berjamaah ke masjid. Ya, tinggalkan dulu. Kan masih ada yang bukan muslim kan untuk apa? Kalau misalkan pekerjaannya di sektor yang esensial gitu loh. Nah itu nanti akan ada penjabarannya sendiri. Itu pembahasannya ada yang lebih ahli dari saya tentang itu ya. Jadi kalau yang modelan kayak yang umum-umum aja lah ya. Kalau perlu bawa satu keluarga ke masjid, bawa lah salat berjamaah ya. Ikut imam dari takbir pertama Allahu Akbar sampai takbir terakhir ucap salam ya. Wah, pahalanya 27 derajat. Siapa yang nggak mau? Ya, bukan 27 kali lipat, 27 derajat pahalanya. Siapa yang nggak mau? Kalau sholat munfarid sendirian pahalanya cuma satu derajat. Nah, rugi nggak? Coba pikir. Anda yang kemarin hadir di kajian Masjid Jami Bintaro Jaya, kajian tasawuf ya, bersama Dr. Kiai Haji Ahmad Shodiq yang bertemakan sholat adalah mi'rajnya umat muslim, sholat adalah mi'rajnya umat Islam. Pak, Anda akan tahu kok kenapa. Kesimpulannya yang saya petik adalah sholat ini fundamental ya. Perintah ini perintah fundamental karena sholat ini Allah perintahkan, Allah turunkan kepada semua nabi. Tidak hanya kepada Nabi Muhammad saja. Sejatinya Nabi Isa alaihissalam juga nerima perintah sholat. Nabi Ibrahim alaihissalam juga nerima perintah sholat dari Allah. Pada intinya kan sholat ini kan adalah representasi dari penundukan kita, penghambaan kita, bersujudnya kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Jadi kita tidak usah persoal pertikai ini itu. Semua nabi itu juga menerima perintah sholat. Makanya tiba kita pada kesimpulan semua nabi adalah Islam. Dalam artian berserah diri kepada Allah, bersujud, bertunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Representasinya apa? Ya sholat, sujud. Gitu loh. Makanya kenapa perintah sholat yang dikirimkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW ini adalah fundamental. Ya karena kita ini umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW ini meneruskan, bahkan menegaskan, mengeksplisitkan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi-nabi terdahulu. Kepada para nabi-nabi terdahulu. Gitu loh. Ditegaskan lagi, dieksplisitkan lagi oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Makanya jadi kita kalau punya pemikiran sholat itu gak penting atau sholat itu bisa kita tunda, bisa kita geser, pikir dulu lah, pikirkan lagi gitu loh. Semua nabi saja tuh diperintahkan bersujud, menerima perintah bersujud, menghamba, bertunduk kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Penegasannya ada di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 67. Dan masih banyak lagi dalil-dalil yang mengatakan semua nabi adalah Islam. Bertunduk, berserah, bersujud, menghamba kepada satu-satunya Tuhan, Allah Subhanahu wa ta'ala. Beres. Syahidallahu annahu la ilaha illa wa huwal haqqul mubin. Nah, itu ada di dalam Quran surah Ali Imran ayat 30-an. Bukan ayat 30, ayat 18 kalau saya gak salah. Sebelum yang inad dina indallahil Islam itu. Agama yang dibenarkan, Pak. Agama yang dibenarkan, diridhai dan divalidasi langsung oleh Allah itu hanyalah Islam. Ya itu. Karena Islam ini agama yang memang Allah sendiri yang ngajarin kepada para nabi, kepada para rasul. Apa? Bertunduk, berserah, bersujud kita, menyembah satu-satunya Tuhan, Allah. Tidak menyembah manusia, tidak menyembah benda, tidak menyembah berhala. Ya, tidak menyembah berhala. Gitu loh. Tidak menyembah manusia. Ya. Dan tidak pula menyembah benda. Karenanya enggak ada inna dina indallahil kejawen, inna dina indallahil wiwitan, inna dina indallahil nasar, enggak ada. Inna dina indallahil Islam, itu yang paling benar. Makanya saya selalu bilang, biarkan para penghujat Islam itu berfantasi dengan hujatan-hujatannya. Akan tetapi ketika mereka sudah terpojok oleh hujatan-hujatannya karena kena mental oleh dalil-dalil Islam itu sendiri, ya sudah, ya kapok-kapok. Istilahnya kalau bahasa kerennya kapok gak tuh? Kena mental ya, kena mental itu. Jadi ya satu aja lah ya. Jadi istilahnya apa ya? Biarkan para penghujat Islam itu berfantasi gitu loh dengan hujatan-hujatannya. Kita nggak usah terpancing. Mereka menghujat Al-Quran sendiri yang akan mementalkan mereka. Mereka menghujat Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Dalil-dalil di hadis hasan dan sahih yang akan mementalkan mereka. Asbabul wurud dari hadis riwayat itu yang akan mementalkan mereka. Ketika mereka menghujat Al-Quran, kena mental sendiri oleh tafsirannya, oleh asbabun nuzulnya. Jadi biarkan aja mereka berfantasi dengan itu. Ketika mereka mencoba mengkarang-karang sejarah Islam ya, sirah nabawiyah itu, sirah itu yang nanti akan mementalkan mereka. Ya udah, jadi pada intinya biarkan mereka berfantasi dengan, tapi pasti akan nanti kena mental sendiri. Kalau nggak mereka yang kena hukum, mereka yang kena mental. Itu aja. Jadi para pemirsa yang budiman ya, pada momen Isra Mi'raj ini tahun ini, mari kita, karena Ma'arij itu adalah penaikan. Mari kita naikkan tingkatan keimanan kita dan ketakwaan kita dan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu naik tingkatkan lagi level keislaman kita seberapa kafah sih. Paling tidak jangan kita bicara tentang kitab Syama'il ya.
Di situ dibahas tentang cara Rasulullah itu berpakaian, kebiasaannya Rasulullah itu bagaimana dan sebagainya. Kalau kita berkebiasaan meniru, mencontoh Nabi Muhammad Rasulullah SAW, dapat pahala. Pahala menirunya, pahala mencontohnya. Dapat pahalanya. Dapat. Siapa yang bilang tidak dapat? Dapat. Gitu loh, pahalanya. Cuman begini. Namanya kita di Indonesia, ya mohon maaf, kadang-kadang orang ini suka sentimen. Dikit-dikit mengasosiasikan orang yang berjenggot, bercingkrang, diasosiasikan dengan yang tidak-tidak. Nah, ini akhirnya nanti timbul sangka, timbul fitnah di masyarakat. Boleh kita tetap konsisten, boleh kita tetap istiqomah, meniru, mencontoh penampilannya dan kebiasaannya Rasulullah Muhammad SAW, tapi ya lihat kanan kiri dulu, gitu loh. Ya lihat kanan kiri, depan belakang. Setidaknya dengan kita membaur dengan mereka, dengan kita tidak istilahnya memantik, ya, ada syawasangka di masyarakat, itu sudah jauh lebih baik. Itu ada beberapa riwayat yang berkaitan dengan itu, ya. Jadi contoh, saya ini lebih nyaman nggak berjenggot. Kenapa? Karena ya memang satu itu saya nyamannya tuh di situ. Yang kedua, saya lebih nyaman berisbal. Isbal itu memanjangkan pakaian itu sampai menutupi mata kaki. Saya lebih nyaman berisbal, gitu loh, ketimbang harus memperlihatkan mata kaki saya. Walaupun dalam hadis yang dimuat dalam kitab Syama'il itu, yang minggu lalu itu dibahas oleh guru saya, Al Ustadz Haji Rahman Hussein, Imam dan Khatib Masjid Jami Al Karim, Perumahan Bumi Bintaro Permai, Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Kalau kita berisbal itu menutup, dalam hadis itu kalau kita berisbal, ya itu berarti kita sombong atau paling tidak ya nggak baik lah. Tapi kita harus lihat dulu asbabul wurud dari hadis itu apa. Asbabul wurud dari hadis itu apa. Gak bisa main kita telan mentah-mentah, kita telan menyimpulkan A, B, C, D, E begitu. Harus lihat dulu asbabul wurud hadis itu apa. Kemudian beberapa minggu lalu dibahas tentang kebiasaan Rasulullah yang nanti bakal ada kontroversi karena melakukan kebiasaan yang pada umumnya dilakukan oleh perempuan. Ya. Aduh, saya lupa apa namanya. Kayak semacam dandan gitulah. Nah, itu kita lihat dulu asbabul wurudnya. Kalau kita telan mentah-mentah, nanti timbul kontroversi, jatuhnya fitnah, bukan pahala yang didapat, dosa. Terus masalah penampilan baju yang disukai adalah gamis hibarah, ya. Di satu sisi kita bergamis hibarah itu adalah satu pahala niru Rasulullah. Akan tetapi kalau kita tidak memakai itu pun juga tidak apa-apa. Harus dilihat dulu setiap hadis dalam kitab Syama'il itu asbabul wurudnya apa. Termasuk hadis yang ada di kitab Fadilah Amal yang ada di atas itu bukunya. Ini karena saya lagi di Mushola Al-Ikhlas, Polsek Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Di atas sound system itu ada kitab Fadilah Amal, jadi saya bilang di atas itu, ya. Hadis-hadis yang dimuat dalam kitab Fadhail Amal itu juga ada asbabul wurudnya. Tapi kita harus cek dulu hadisnya itu. Apakah hadisnya sahih, hasan, mutawatir, atau masuk dalam golongan doi. Ini kita harus hati-hati juga. Kalau enggak, ini bisa bahaya. Artinya kita dalam memahami dalil keislaman itu, akal itu tetap harus dipakai. Nalar dan pemikiran kritis itu harus tetap dipakai, tapi juga jangan blocking. Jangan memblokade diri kita dari menerima satu ilmu.
Itu tidak boleh. Tidak boleh. Suka nggak suka. Tidak boleh, saudara. Memblocking diri dari menerima satu ilmu itu tidak boleh. Sangat-sangat dilarang. Maaf. Sangat-sangat dilarang. Tidak boleh. Tidak boleh. Ada ilmu kita terima, alhamdulillah. Ya, terlepas dari kita mau setuju atau tidak urusan lain. Ya. Sebagai contoh, ya, ketika kemarin dibahas tentang isbal yang katanya konotasinya tuh nggak baik, sombong, angkuh, itu harus dilihat dulu asbabul wurudnya seperti apa. Dan kenapa saya nyaman berisbal itu juga ada sebabnya. Karena lihat dulu asbabul wurud dari hadis itu turun. Jadi nggak boleh kita main telan mentah-mentah begitu saja, nggak bisa. Lihat dulu kanan kiri depan belakang, nggak bisa begitu. Makanya inilah yang diajarkan oleh para guru-guru saya di NU, ya. Tawasutiyah, wa tatwuriyah, wa tasamuhiyah, wa manhajiyah. Kita harus berusaha tatwuriyah, dinamis, kritis, cair, fleksibel, adaptif gitu ya. Luas dalam beberapa perkara, kecuali akidah. Tapi tetap pegangan pada manhaj atau pedoman. Itu aja, Pak. Beres sederhana. Ya, beres sederhana. Jadi tidak perlu kita main persoal A, B, C, menilai A, B, C, nggak perlu. Itulah. Itu semua kembali kepada diri kita masing. Kalau saya berkeyakinan saya lebih nyaman berisbal. Termasuk kalau saya bergamis hibara sekalipun, saya minta mata kaki saya ini ketutup banget, nget. Ya, itu juga ada alasannya. Kalau saya lebih nyaman gak berjenggot itu karena ada alasannya juga. Yang penting kita tetap ahlus sunnah wal jamaah. Kita tetap berpegang pada Quran, pada sunnah Rasulullah, pada teladan Rasulullah, pada manhaj yang sudah ditetapkan, pada kitab-kitab para ulama salaf, dan yang sanadnya bersambung kepada para tabi'in wa tabi'ut tabi'in, bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah itu aja, beres. Penting kata kuncinya itu, nggak perlu kita persoalkan yang teknis, ya, atau khilafiyah itu nggak usah dipersoalkan. Satu lagi, jangan kita seperti jamaah tabligh, lagi-lagi saya singgung. Yang jamaah tabligh itu ketika taklim hanya mengkaji fadail amal, fadail sedekah, kurang ilmunya, tapi tidak terbuka untuk mengkaji kitab yang lain. Padahal kitab itu ada banyak banget. Dan kita juga tidak tahu Maulana Ilyas pendiri jamaah tabligh ini apakah sanad keilmuan yang bersambung kepada Rasulullah Muhammad SAW atau tidak. Ini harus kita waspadai. Sanad keilmuan itu penting pakai banget. Sanad keilmuan itu harus penting pakai banget. Karena banyak dari kita belajar Islam kepada para alim ulama, pada guru yang tidak punya sanad, atau yang sanad keilmuannya tidak jelas, jadi gampang menghalalkan, gampang membid'ahkan, mengkafirkan, mengharamkan, jadi baku hantam kemudian. Nggak bisa kita main asal memfatwa, kamu ini bid'ah, wah nanti jadi gaduh. Ini haram pak, nanti jadi baku hantam. Gak bisa begitu. Kalau dikit-dikit bid'ah nanti malah jadi rusuh, malah jadi gaduh. Apa yang kita lakukan sekarang ini mayoritas bid'ah. Bid'ah itu juga terbagi dua, bid'ah hasanah dan bid'ah dhalalah. Contoh sederhana, gak usah jauh-jauh dah. Nih azan pakai pengeras suara nih, ini bid'ah.
Tapi bid'ahnya bid'ah hasanah. Kalau azannya baru pakai bahasa Indonesia, nah itu baru bid'ah dolalah. Itu yang nggak boleh. Kalau dikit-dikit main, apa ini bid'ah pak? Malah jadi gaduh, malah jadi rusuh nanti. Pak ini haram pak. Kenapa haram? Dalilnya mana? Malah jadi baku hantam nanti. Nggak bisa. Nah inilah karena belajar kepada guru yang sanadnya tidak jelas, gitu loh. Kalau ditanya kepada orang jamaah, kenapa kalau keluar huruj itu harus main jauh-jauh, atau bahkan harus ke India, Pakistan, Bangladesh 4 bulan maksimal? Saya jamin mereka nggak ada yang bisa jawab. Kenapa? Mereka belajar kepada orang yang sanad keilmuannya nggak jelas. Saya kasih contoh. Pendiri NU Kiai Haji Hashim Asy'ari, ada sanadnya. Ada sanadnya. Dan bersambung kepada Rasulullah SAW. Pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan, ada sanadnya. Bersambung dia kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ya, bersambung kepada Imam Ahmad bin Hambal, bersambung dia kepada para tabi'in, bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Hashim Asy'ari bersambung ke ulama, bersambung lagi kepada Imam Idris Syafi'i, bersambung lagi sampai ke Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Mengikut Quran. Jadi kalau ada yang mengatakan apa? Pak, ilmu yang paling utama itu adalah ilmu amal loh. Nah ini hati-hati. Makanya kenapa akhirnya saya jadi tahu kenapa jemaah tabligh itu banyak ditolak di masyarakat. Kenapa mereka kurang ilmu syariah, belajar kepada guru yang sanadnya enggak jelas, tapi tiba-tiba mereka udah ceramah depan sini. Padahal mayoritas dari mereka saya jamin bukan dari lulusan sekolah agama, mau pesantren, madrasah, universitas Islam, apapun itu namanya, enggak. Dan saya yakin mereka juga tidak belajar kitab, enggak makan kitab banyak banget. Makanya cuma itu doang tuh, kitab Fadhail Amal atau enggak Fadha'is Shadaqah. Enggak cukup, tidak cukup saudara. Kita kalau mau belajar tentang bagaimana mengenal Allah, perlu kita belajar namanya kitab Ihya Ulumuddin. Perlu kita belajar namanya Kitabul Hikam, kitab tasawuf yang paling masyhur. Kita perlu belajar lagi tentang kitab Bidayatul Hidayah. Kita perlu belajar kepada kitab macam beragam-ragam kitab lagi. Kita kalau mau tahu gimana Islam berpolitik, itu namanya ada Kitabus Siyasah, Ahkamus Sultaniyah, salah satunya. Dan masih banyak lagi yang lain. Kalau kita pengen menteguhkan kita mengikut mazhab Syafi'i, kita perlu belajar Kitabil karya Imam Syafi'i, kitab Safinatun Najah, kitab Bulughul Maram, Kitabul Maqasid. Banyak lagi. Kemudian kalau mau meneguhkan ke mazhab Hanafi, baca kitab Fiqhul Akbar dan kitab-kitab kecil di bawah itu. Tidak cukup hanya dengan Fadhail Amal, tidak cukup hanya dengan Fadha'is Shadaqah. Tidak. Memperbaiki kerusakan umat Islam tidak cukup hanya dengan belajar kitab Fadhail Amal. Kisah para sahabat, kisah Rasulullah tidak cukup dipelajari hanya lewat Fadhail Amal. Ada kitab Sirah, ada kitab Sirah Nabawiyah, ada kitab Syama'il Muhammadiyah, sampai akhirnya Syama'il Rasulullah. Banyak cuy. Karena itu mari pada momen Isra Mi'raj ini kita terus tingkatkan keislaman kita, menjadi orang Islam yang berilmu, beradab, berakhlakul karimah, bertauhid, bersabar, berbijaksana, dan bertakwa. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan dari saya, Al-Fakir James Cohen Smith Rothschild Windsor alias Sayyid Salim Muhammad Ibn Sumaid
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.